Pemirsa, pada pembukaan Belt and Road Forum ketiga di Beijing, Presiden Joko Widodo meminta sinergi Belt and Road Initiative dalam pembangunan infrastruktur dapat terus diperkuat. Tak hanya itu, ia juga menekankan agar proyek Belt and Road Initiative harus dilandasi prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Belt and Road Forum ketiga pada tanggal 18 Oktober 2023 di Beijing. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta sinergi Belt and Road Initiative dalam pembangunan infrastruktur dapat terus diperkuat dan tetap berjalan di masa depan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas 1 dekade Belt and Road Initiative. Dan saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus diperkuat. Dan di tengah situasi dunia yang semakin terbelah, kerjasama BRI tidak boleh dipolitisasi. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini semakin kuat dan semakin berdampak. Selain itu, dalam pidatonya, Jokowi juga mengatakan bahwa rasa memiliki penting untuk keberlangsungan sebuah proyek. Untuk itu perlu sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk melaksanakan proyek nasionalnya secara mandiri, seperti pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia. Jokowi juga menekankan agar proyek Belt and Road Initiative harus dilandasi prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antar pihak. Dan terakhir, Presiden berharap keberlanjutan proyek Belt and Road Initiative harus dipastikan untuk jangka panjang dan dapat memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini kita akan ulas terkait dengan proyek Belt and Road Initiative. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan kerjasama Belt and Road Initiative tidak boleh dipolitisasi di tengah situasi dunia yang semakin terbelah. Menurutnya, sinergi Belt and Road dalam pembangunan infrastruktur justru harus terus dijaga. Ya, pemirsa, Jokowi menyebut proyek Belt and Road harus berlandaskan prinsip kemitraan yang tentunya setara dan saling menguntungkan, serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang. Ia juga mendorong agar proyek menggunakan sistem penggunaan pendanaan yang transparan. Ia meminta keberlanjutan proyek Belt and Road harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra, dan tak ingin proyek BRI justru mempersulit kondisi fiskal negara. Sebelumnya di awal bulan Oktober 2023, pemirsa, kita tahu Indonesia telah meresmikan beroperasinya kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung atau KCJP atau yang sudah diberikan nama secara resmi yakni WUS, di mana proyek ini menghabiskan dana 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek yang didanai China itu sekaligus bisa kita sebut ini merupakan salah satu proyek yang dilahirkan dari Belt and Road Initiative, menunjukkan keragaman penerimaan atas BRI. Meski dapat mengurangi waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung secara drastis, namun proyek itu ternyata terbebani penundaan dan juga peningkatan biaya. Proyek tersebut yang semula diharapkan mulai beroperasi pada 2019 dan rencananya proyek itu akan menelan biaya 66,7 triliun rupiah atau hanya sekitar 4,3 miliar dolar, namun justru membengkak menjadi 113 triliun rupiah atau sekitar 7,3 miliar dolar Amerika. Ya, ini yang menjadi salah satu kekhawatiran dari proyek Belt and Road yang dikemukakan oleh sejumlah pihak. Dan pemirsa, proyek Belt and Road China tersebar di berbagai negara termasuk negara-negara di benua Afrika. Perdana Menteri Ethiopia mengatakan bahwa proyek Belt and Road memberikan manfaat tersendiri bagi negara-negara di Afrika. Lantas seperti apa dampak dari proyek Belt and Road bagi benua Afrika? Berikut kita simak informasinya. Dalam pelaksanaan Belt and Road Forum di Beijing, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menyatakan bahwa proyek transnasional Belt and Road membantu Afrika dalam mengupayakan pengembangan ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan, dan terintegrasi. Adapun hubungan Cina-Afrika hingga saat ini dinilai telah tumbuh secara eksponensial, yang ditandai dengan komitmen kepada kerjasama yang saling menguntungkan. Sino-African ties today have grown exponentially, characterized by a commitment to mutually beneficial cooperation and respect for sovereignty. Through the BRI, these relations are delivering infrastructure developments across Africa, as well as helping to improve trade within the continent and with China.
As the largest ever transnational infrastructure program, the BRI is therefore facilitating integration and sustainable growth. Perdana Menteri Ethiopia juga menyebut investasi skala besar di infrastruktur dan penguatan hubungan komersial telah mendorong pengembangan ekonomi benua Afrika. Lebih lanjut, dengan pertumbuhan populasi yang cepat, benua Afrika disebut memiliki tingkat permintaan yang tinggi akan pengembangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, BRI atau Belt and Road Initiative melibatkan sekitar 150 negara terutama di Afrika. Meski Belt and Road telah memfasilitasi pembangunan jalan raya, kereta api, dan infrastruktur di banyak negara di benua tersebut, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai meningkatnya beban utang. Ya, contohnya Kenya, pemirsa, yang mendanai pembangunan jalur kereta api dengan meminjam sekitar 5 miliar dolar Amerika dari Tiongkok atau China. Jalur kereta api ini adalah bagian dari agenda kebijakan luar negeri ambisius Presiden China Xi Jinping yang bertujuan membangun infrastruktur global, perdagangan, dan jaringan telekomunikasi dengan tujuan khusus menghubungkan Kenya dengan negara tetangga termasuk Uganda, Rwanda, dan Sudan Selatan. Wakil Presiden Kenya, Rigathi Gachagua, mengumumkan rencana kunjungan Presiden William Ruto mendatang ke China termasuk permintaan pinjaman tambahan sebesar 1 miliar dolar Amerika untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang terhenti dan memperpanjang masa jatuh tempo pinjaman yang ada. Negara-negara Afrika dipandang sebagai mitra alami dalam Belt and Road Initiative, terutama karena pertumbuhan populasi mereka dan mendesaknya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur. Permintaan Afrika akan jalan raya, kereta api, dan pelabuhan sejalan dengan keahlian dan sumber daya China. Selain itu, Afrika menawarkan sumber daya penting seperti tembaga dan kobalt yang penting bagi sektor manufaktur China. Negara-negara seperti Ethiopia dan Zambia telah menerima proyek infrastruktur besar-besaran yang dibangun oleh China. Namun ternyata Zambia kesulitan mengelola beban utang yang diakibatkan proyek-proyek Belt and Road tersebut dan menjadi negara pertama yang mengalami gagal bayar atau default selama pandemi COVID-19. Sementara itu, pemirsa, Sekjen PBB menyebut miliaran orang di dunia masih belum dapat menjangkau akses kebutuhan dasar karena keterbatasan infrastruktur. Untuk itu, Sekjen PBB meminta para pemimpin untuk bisa mengubah kondisi darurat infrastruktur menjadi peluang. Dan untuk lebih jelas mengenai hal ini, kita simak informasinya berikut ini. Dalam forum Belt and Road di Beijing, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa miliaran orang masih belum bisa menjangkau akses kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, listrik, pendidikan, rumah sakit, serta akses jalan, jembatan, dan pelabuhan. Oleh karena itu, ia meminta kondisi darurat infrastruktur tersebut dapat dijadikan peluang bagi para pemimpin dunia, seperti inisiatif Belt and Road yang telah mendanai dan membangun berbagai infrastruktur di sejumlah negara. And I see the Belt and Road Initiative's potential to make valuable contributions in two key areas of action. First, by advancing economic sustainability in developing countries. The second key area for action is by advancing environmental sustainability. Together, with the contribution of the Belt and Road Initiative, we can turn the infrastructure emergency into an infrastructure opportunity, supercharge the implementation of the Sustainable Development Goals, and deliver hope and progress for billions of people and the planet we share. Sekjen PBB mengatakan krisis infrastruktur terjadi di tengah masyarakat global yang sedang menghadapi kenaikan biaya hidup, meningkatnya keterstaraan, dan dampak dari perubahan iklim. Sementara itu, Sekjen PBB meyakini konsep jalur sutra hijau dalam proyek Belt and Road dapat membantu menjadikan kesempatan pembangunan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kita tahu pemirsa, Belt and Road Initiative merupakan program transnasional terbesar yang memang fokus pada pembangunan infrastruktur dan ini tentunya menyasar sejumlah negara, terutama negara-negara berkembang. Dan dari sisi Indonesia, pemirsa, peneliti Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Yeta Purna mengungkapkan mega proyek Belt and Road Initiative atau jalur sutra baru China di Indonesia. Ia membeberkan 10 negara teratas dengan proyek infrastruktur Belt and Road Initiative yang sedang berjalan berdasarkan nilai dan jumlahnya. Ya, di mana Indonesia, pemirsa, disebut berada di posisi kedua dengan nilai 20,3 miliar dolar Amerika. Adapun negara dengan nilai tertinggi adalah Pakistan mencapai 27,3 miliar dolar Amerika
Kemudian Kazakhstan 12,1 miliar dolar dan selanjutnya ada Malaysia 8,4 miliar dolar, Kamboja 6,8 miliar dolar, kemudian Kenya seperti yang tadi sudah sempat diulas 6,3 miliar dolar, Belarus 6,1 miliar, Sri Lanka 5,5 miliar, kemudian Bangladesh 5 miliar dan terakhir Ethiopia 4,1 miliar dolar Amerika. Sedangkan proyek infrastruktur Belt and Road Initiative berdasarkan jumlah, Indonesia menempati posisi ketiga. Dan terkait dengan jenis-jenis investasi yang terlibat dengan proyek Belt and Road Initiative meliputi sektor pembangunan, pengembangan transportasi, tambang, dan pembangkit listrik tenaga uap maupun air. Ya, proyek Belt and Road Initiative yang sudah berusia kurang lebih 10 tahun atau 1 dekade masih akan terus dilanjutkan terutama oleh pemerintah China dan ini menjadi jalur sutra yang akan terus dikembangkan demi kemudian meningkatkan pengaruh ekonomi China kepada sejumlah negara terutama negara-negara berkembang yang memang membutuhkan pendanaan, membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan infrastruktur. Namun kita harapkan memang langkah-langkah dari Belt and Road Initiative yang kemudian direspon salah satunya oleh Indonesia semoga tidak menjadi beban tersendiri dan tidak meningkatkan PR-PR baru terutama terkait dengan pembiayaan yang memang pada akhirnya seperti kereta cepat Jakarta-Bandung begitu yang akhirnya harus dibiayai utang oleh pemerintah China melalui bank yang memang sudah ditunjuk dan kita harapkan memang Indonesia juga bisa secara mandiri nantinya untuk kemudian bisa membangun sejumlah infrastruktur meskipun memang tidak bisa lepas dari dukungan ataupun sokongan sejumlah pihak lainnya.